Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Rekan trader, salam jumpa. Seperti biasa kembali lagi bersama saya Moritz, bersama Amarket. Sudah barang tentu rekan trader sebagai broker yang sangat luar biasa, yang selalu melayani rekan trader semuanya. Kita hadir lagi untuk edisi analisa mingguan kita, di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 15 hingga tanggal 19 Desember nanti. Tidak terasa kita udah sampai di 2 minggu bulan Desember, menjelang minggu-minggu terakhir di akhir tahun 2025. Pergerakan pasar akan kita bahas 1 minggu ke depan, tapi sebelumnya kita juga akan lihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu ini yang telah berlalu. Bagaimanakah pergerakannya? Mari kita coba lihat dulu rekan trader semuanya. Oke rekan trader, seperti biasa kita akan melihat bagaimana pergerakan yang terjadi pada pasar selama 1 minggu yang lalu, di mana dari tanggal 5 hingga tanggal 12 kemarin rekan trader. Dan kita akan mulai dari indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat bagaimana indeks dolar Amerika semakin jatuh rekan trader. Dibuka di seputaran 98, sempat naik di seputaran 99, tapi setelah itu dia jatuh benar-benar. Dan ini rekan trader tidak bisa kita pungkiri bahwa impact dari bagaimana hasil dari non-farm payroll, bukan non-farm payroll rekan trader, hasil dari rapat pertemuan FOMC, di mana kesepakatan lebih ke dovish, pemangkasan tingkat suku bunga sebanyak 25 basic point, membuat bagaimana tertekan indeks dolar Amerika, dan dia benar-benar jatuh hingga level 97.745, walaupun akhirnya ditutup di seputaran 98.021. Sedangkan untuk Euro USD rekan trader, kita bisa lihat seiring dengan data-data ekonomi yang sangat luar biasa, seiring dengan pemangkasan tingkat suku bunga sebesar 25 basic point, seiring dengan sikap dovish yang dilakukan oleh The Fed, membuat pasangan mata uang ini Euro USD bisa naik ke posisi yang sangat luar biasa sesuai dengan prediksi yang telah saya bawakan minggu yang lalu, menembus level 1.17623. Ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa rekan trader, kenaikan yang sangat luar biasa. Kita bisa lihat rekan trader, kenaikan ini rekan trader secara garis besar merupakan impact dari bagaimana The Fed memberikan pemotongan suku bunga sebesar 25 basic point dan masih mengharapkan atau mengisyaratkan di tahun 2026 ini sebanyak 1 kali. Walaupun secara garis besar itu lebih banyak yang akan terjadi. Ditambah lagi kita tahu bahwa Jerome Powell ini akan berakhir masa jabatannya di seputaran bulan Mei tahun 2026, dan bagaimana Donald Trump sudah mulai memilih calon pemimpin The Fed yang baru, di mana calon pemimpin itu lebih menyokong pergerakan ekonomi yang dilakukan oleh dia, di mana pemangkasan tingkat suku bunga yang dibutuhkan. Oleh karena itu kita bisa lihat bagaimana pasar bereaksi, rekan trader semuanya benar-benar bereaksi yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa lihat bagaimana Euro USD ini bisa jatuh ke posisi yang lebih rendah. Di samping itu juga kita bisa lihat bahwa Euro USD ini juga sangat tergantung dari bagaimana para pejabat dari Europe Central Bank ini dia tidak memberikan petunjuk mengenai pertemuan kebijakan moneternya akan dilakukan pada minggu ini rekan trader, sehingga tidak ada petunjuk itu membuat bagaimana pasangan mata uang ini masih tetap bisa naik ke posisi yang agak sedikit signifikan. Sedangkan untuk pound sterling kita bisa lihat rekan trader, pound sterling pada prinsipnya sangat luar biasa, mengalami kenaikan yang sangat luar biasa hingga menembus level 1.34359. Rekan trader, ini kenaikannya ini sangat luar biasa, dan kalau kita lihat rekan trader, keadaan yang terjadi pada pound sterling ini merupakan hal yang sangat luar biasa, di mana kenaikan ini tercatat sebanyak 3 minggu berturut-turut rekan trader. Ya, ini naik ke posisi yang luar biasa ya. Dan ini juga tidak bisa dipungkiri bahwa didorong oleh pelemahan yang terjadi pada indeks dolar Amerika pasca bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga diumumkan oleh Jerome Powell. Sedangkan untuk gold rekan trader, kita lihat untuk gold jangan dibilang lagi rekan trader. Gold ini dia naik rekan trader, kalau kita lihat itu hingga level yang sangat tertinggi, sedikit lagi memecahkan rekor
4.350. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 4.300, tapi kita lihat bahwa rally yang terjadi pada gold ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Kemungkinan besar dengan adanya data-data yang dikeluarkan minggu depan, data non-payroll, gold kemungkinan akan mencatat rekor tertinggi terbaru dalam sejarah, melewati level 4.383. Dan kemungkinan itu sangat besar kan trader. Kita tahu gold bisa naik karena bagaimana pemangkasan tingkat suku bunga yang dilakukan oleh The Fed, bagaimana mata tertuju kepada pemangkasan tingkat suku bunga tersebut, dan bagaimana sikap dovish yang diambil oleh The Fed sehingga membuat gold naik ke posisi yang sangat tinggi. Dan untuk euro USD yen Jepang, kita bisa lihat bahwa USD yen Jepang pada prinsipnya walaupun sempat naik ke posisi yang sangat luar biasa tinggi rekan trader hingga menyentuh level 156.980, akhirnya memang ditutup di seputaran 155.637 rekan trader. Ini adalah pergerakan yang sangat signifikan yang terjadi pada yen Jepang, ya USD yen Jepang, dan secara garis besar juga kita bisa lihat bahwa pergerakan yang terjadi pada USD yen Jepang ini benar-benar tetap terbatas dalam kisaran di tengah sinyal hawkish yang dikumandangkan oleh Bank of Jepang atau Bank Sentral Jepang. Nah, ini cara teknikal telah saya gambarkan buat rekan trader semuanya, sedangkan kita lihat dari sisi fundamental ekonomi, di mana sisi ini kita akan bisa melihat bagaimana pergerakan yang terjadi imbas kalender ekonomi yang terjadi pada pasar. Dan kita akan mulai untuk minggu yang lalu, bagaimana pergerakan yang sangat signifikan, kalender ekonomi yang sangat signifikan. Dan kalau kita lihat dari minggu yang lalu, pasar sangat bereaksi. Kita mulai dari lowongan pekerjaan JLTS, di mana dia berada seputaran 7,6 juta. Dia agak sedikit mengalami kenaikan, ya lowongan pekerjaan swasta ini sedikit mengalami penguatan dari 7,2 menjadi 7,6 juta. Selain itu juga ada lowongan pekerjaan JLTS ya. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa bagaimana keputusan inflasi yang dikeluarkan, ya bagaimana proyeksi ekonomi, tingkat inflasi, dan pernyataan FOMC yang dikeluarkan pada minggu lalu. Selain itu juga kita bisa lihat bahwa klaim pengangguran awal sedikit mengalami kenaikan dari pengangguran sebesar 192.000 di sebelumnya menjadi 2.336 ya, dari 192.000 menjadi 236.000, agak sedikit meningkat dari perspektif yang diutarakan sebesaran 220 ya, jadi 220 di perspektifnya perkiraannya, tapi yang terjadi adalah sekitaran 236. Nah, ini adalah rekan trader apa yang terjadi pada pasar di minggu yang lalu. Nah, bagaimanakah pergerakan pasar pada minggu depan dari tanggal 15 hingga 19 Desember? Nah, ini harap kita kaji bersama-sama rekan trader. Untuk pergerakan minggu depan secara garis besar kalau kita lihat, yang penting kita lihat dulu bagaimana kalender ekonomi yang terjadi. Dan kalender ekonomi minggu depan itu ibaratnya kita sedang memasuki lautan masa lembo, lautan dengan ombak yang sangat luar biasa, ketinggian ombak yang sangat luar biasa, dan lautan ini benar-benar memberikan sejarah yang sangat luar biasa karena kapal Tampomas tenggelam di lautan ini. Dan kita bisa lihat pasar pun akan bergerak sangat luar biasa minggu depan dari tanggal 16 hingga tanggal 19 nanti ya, dari tanggal 16 sampai tanggal 19. Nah, untuk kalender ekonomi kita bisa lihat mulai dari hari Selasa ya akan ada rilis data pendapatan per jam, non-farm payroll. Ingat, non-farm payroll tanggal 16 Desember pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Ya. Tingkat pengangguran, penjualan retail juga ya akan dikeluarkan, dan 2145 adalah indeks mengejar pembelian PMI jasa dan manufaktur. Sedangkan untuk hari Rabu yaitu cuma data IHK ya, data inflasi dari Inggris. Hari Kamis luar biasa keputusan inflasi Inggris ya, pengumuman inflasi dari Bank of England, dan data inflasi dari Amerika ya, IHK akan dikeluarkan pada pukul 20.30 waktu Indonesia bagian barat. Ini selain itu juga data indeks manufaktur Philadelphia, IHK inti, klaim pengangguran awal kita lihat.
bagaimana pengangguran ini akan terjadi, berapa angkanya akan diumumkan pada hari Kamis nanti pada pukul 18 Desember. Dan untuk hari Jumat kita bisa lihat bahwa data-data yang dikeluarkan, data dari Jepang, ada keputusan tingkat inflasi, indeks harga PCE inti, ya, belanja personal ya, dan penjualan rumah lama. Ini adalah data-data yang akan dikeluarkan oleh yang terdapat pada kalender ekonomi rekan trader ya. Selain itu juga harus diperhatikan juga bahwa pidato-pidato statement dikeluarkan oleh para pejabat The Fed akan menjadi perspektif utama dalam pergerakan pasar ke depan. Nah, rekan trader, bagaimanakah secara teknikal? Nah, untuk teknikal kita kembali lagi ke laptop, kita coba masuk ke platform dan kita akan mulai seperti biasa indeks dolar Amerika. Indeks dolar Amerika menurut analisa saya, indeks dolar Amerika ini masih memiliki sedikit kecenderungan untuk kembali jatuh ke posisi yang lebih rendah lagi. Analisa saya, dia ini bisa kembali jatuh rekan trader hingga level 97.178, walaupun hati-hati bahwa penguatan masih sangat besar terjadi dan bisa membuat dia penguatan ini kembali lagi rekan trader bisa di level 98.507 hingga level terendahnya itu di seputaran 97.178. Nah, ini adalah pergerakan yang terjadi pada indeks dolar Amerika. Bagaimana untuk euro angkel saham dolar? Untuk euro angkel saham dolar, dalam wacana kami euro angkel saham dolar ini masih punya peluang yang sangat besar untuk agak sedikit menguat lagi rekan trader. Analisa yang coba kami tawarkan bahwa dia ini indeks dolar Amerika euro USD ini rekan trader, kalau menurut analisa yang coba kami tawarkan buat rekan trader bahwa dia masih punya peluang untuk kembali lagi ke posisi yang agak sedikit tinggi. Ya, tidak terlalu kemungkinan dia ini bisa naik hingga level tertinggi maksimum di seputaran 1.18109. Walaupun harap diperhatikan bahwa pergerakan mundurnya ini masih terus terjadi dan tidak terlalu kemungkinan dia bisa terus terjadi hingga level 1.16583. Ini dia ya rekan trader ya. Nah, ini dari tadi saya salah. Saya coba ganti warna aja dulu. Rekan trader, sabar. Saya ganti warnanya dulu jadi warna hijau ya. Saya ganti warnanya dulu dari warna hijau. Nah, biar sorry rekan trader, ini saya salah. Saya sedikit mengalami sedikit pincang. Nah, ini dia. Nah, dari sini hingga nah, ini dia. Oke. Saya pindah dulu ke indeks dolar Amerika. Ini saya ganti dulu gambar. Oh, ini warnanya jangan warna kuning, tapi ini saatnya warna hijau. Ya. Oke. Selanjutnya bagaimanakah untuk pound sterling? Untuk pound sterling rekan trader, dalam acuan yang coba kami jelaskan buat rekan trader bahwa analisa kami pound sterling ini masih punya peluang yang sangat luar biasa naik rekan trader. Malahan ekspektasi yang coba kami berikan itu dia bisa naik hingga level tertinggi maksimum rekan trader ya. Menurut analisa kami itu akan berada di seputaran 1.35070, walaupun peluang untuk kembali melemah sangat besar dan bisa membuat dia kembali lagi ke level terendah di seputaran 1.32978. Nah, ini adalah pergerakan dari pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah, gold ini benar-benar luar biasa. Tendensi bullish masih sangat besar kan trader.
analisa kami bahwa dia ini bisa bullish sampai level paling maksimum masuk ke zona 4.400. Dia bisa naik di 4.468. Walaupun peluang untuk melemah juga sangat besar dan bisa membuat dia kembali turun lagi ke level terendah di posisi 4.000. Rekan trader. Gold ya. Untuk gold 4.193.87 hingga 4.383.24. Walaupun tidak bisa kita sanksikan bahwa peluang untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi menembus level 4.000 di posisi 4.468. Jadi intinya gold selama 1 minggu terakhir ini dia akan mencoba dari level 4.244.43 hingga 4.383. Akan tetapi ya 4.383 adalah level tertinggi. Akan tetapi peluang untuk naik ke posisi yang sangat tinggi terbuka lebar, dan analisa yang coba kami gambarkan bahwa dia bisa naik hingga level 4.468.32. Itu adalah level ketinggian yang maksimal yang akan terjadi pada gold. Dan untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang dalam apa yang coba kami tawarkan buat rekan trader. Kami menganalisa bahwa USD Yen Jepang ini masih punya peluang yang sangat besar turun. Dia bisa melemah hingga level 153.715. Walaupun kembali lagi peluang untuk naik masih tetap ada, dan dia bisa bertahan di level ketinggian mingguan di seputaran 156.512. Nah, ini adalah pola pergerakan yang terjadi pada USD Yen Jepang. Nah, oke rekan trader, pada prinsipnya ini adalah analisa harian, analisa mingguan kami. Saya berharap semoga apa yang kalian berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Tetap semangat rekan trader, minggu depan ini adalah minggu yang penuh dengan pukulan-pukulan yang sangat luar biasa dari pasar. Kalau tidak bisa menangkis pukulan tersebut, maka jatuhlah kita. Oleh karena itu, bagaimana cara tangkisnya? Mari kita analisa dengan baik dan benar. Kami mencoba memberikan kajian buat rekan trader, tapi tugas rekan trader adalah untuk menganalisa lagi dan membuat suatu strategi trading yang luar biasa menurut kapasitas yang dimiliki oleh rekan trader semuanya. Demikianlah analisa mingguan kami. Semoga bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Salam profit Indonesia.